Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-8. Wa nuyassiruka lan yo gampangan sapa ingsun ka ing sira bil yusra marang agama kang gampang. Ayat syariati as-sahlati wa hiya Islam. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, maksudnya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu agama. Maka di dalam memahami tentang syahadat Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah, itu kan arti. Tapi maksud daripada tujuan syahadat Rasul, seseorang ini harus meyakini, mengimani di dalam hatinya bahwa satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan kehidupan umat manusia dari dunia yang sementara sampai nanti di akhirat yang selama-lamanya hanya mengikuti jalan hidupnya Rasulullah, hanya mengikuti cara hidupnya baginda Nabi. Karena syariat agama ini digambarkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh, sebagai suri tauladan, bagaimana untuk memberi teladan kepada seluruh umatnya dalam kehidupan ini dengan agama. Baik itu meliputi ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak, ataupun yang lainnya. Jadi gambaran kehidupan itu ya baginda Nabi, hanya cara Nabi lah untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan umat manusia dunia sampai akhiratnya Allah. Selain cara Nabi tidak akan menemukan kebahagiaan. Ataupun mungkin dengan cara orang memakai caranya sendiri-sendiri, tetap tidak akan mencapai kebahagiaan dalam kehidupan. Makanya sebenarnya agama itu kan mudah, ad-dinu yusrun, walaupun tidak boleh mempermudah, tapi agama itu sangat mudah. Bagi orang yang paham bahwa agama ini sebenarnya hanya untuk menertibkan kehidupan manusia supaya tertib dalam kehidupannya, bukan mempersulit dunianya. Orang-orang ahli dunia itu kan menganggap bahwa agama itu seakan-akan sebagai penghalang dunianya, sehingga mengamalkan agama itu berat, sehingga mengamalkan agama itu rumit. Seakan-akan agama itu penghalang dunianya, penghalang kebebasannya, penghalang pemikirannya. Padahal agama itu justru untuk menertibkan dalam kehidupan manusia, supaya dalam kehidupannya itu ada tertib, ada tata cara, ada aturan-aturan. Tidak hanya dia ini menikmati dalam kehidupannya, tetapi kehidupannya itu ada nilainya, baik kehidupan dunia dan juga nilai kehidupan akhirat. Sehingga bagaimana seseorang hidup mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ada nilai pahala dari sisi Allah. Bagaimana seseorang itu mulai bangun tidur sampai tidur kembali ada nilai ibadah dari sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak hanya sekedar hidup. Kalau hanya sekedar hidup seperti urip, waduh sedaya niku ya seperti urip. Wong niku nek seperti urip juga seperti mangan, nguyuh, ngising, kawin, turu,
mangan, kuyuh, isih tani itu. Ini sing penting urip. Tapi kalau urip itu penting, hidup itu penting, bagaimana mengikuti cara Nabi tadi, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tidak ada yang sia-sia. Bahkan sampai zahirnya kelihatannya itu perkara dunia, tetapi ada nilainya perkara akhirat, ada nilai pahala di sisi Allah Ta'ala. Yaitu apa? Dengan cara agama itu tadi. Maka kembali kepada agama. Maka manusia tanpa agama tidak lebih buruk daripada hewan. Artinya hidupannya lebih buruk daripada hewan itu tadi. Manusia hidup tanpa agama. Kalau orang-orang ateis kan itu. Karena nilainya hidup itu dengan agama itu, bukan dengan yang lain. Jangan sampai orang iman itu menilai nilainya hidup itu dengan perkara selain agama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan semua cerita-cerita orang dulu bagaimana mengukur kehidupannya dengan keduniaannya, mengukur hidup itu dengan harta bendanya, mengukur hidup dengan kekuatannya, mengukur hidup dengan kecerdasannya, mengukur hidup dengan kepandaiannya. Semuanya hancur, nggak ada yang abadi, nggak ada yang bahagia. Bahkan apa yang diandalkan itu tadi tidak bisa menolong dalam kehidupannya. Jangankan kehidupan akhirat, menolong kehidupan dunia saja tidak bisa. Pangkat jabatannya tidak bisa menolong, apalagi di akhirat. Di dunia saja tidak bisa. Mana orang yang mengandalkan pangkat jabatannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepandaiannya, kejeniusannya, kecerdasannya, mengandalkan ilmu pengetahuannya, semua Allah hancurkan. Karena pada kehidupannya tidak ada agama yang tadi. Maka agama Islamlah solusi. Wa nuyassiruka lil yusra. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini pasti akan memberikan jalan kemudahan dengan cara agama, dengan cara amal agama. Untuk apa? Mencapai kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia sementara sampai nanti kehidupan di akhirat yang selama-lamanya. Maka fadzakir in nafa'atid dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Dalam ayat yang lain, wadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling ingat mengingatkan perkara kehidupan dunia untuk menuju kehidupan akhirat itu sangat bermanfaat bagi orang iman. Maka ulama mengatakan apa? Hak orang iman kepada orang iman yang lainnya, kewajibannya jika memungkinkan silaturahim. Jika tidak memungkinkan, saling mendoakan dalam kebaikan. Tapi ada tanggung jawab yang paling penting, kewajibannya adalah saling ingat mengingatkan perkara akhirat. Saling ingat mengingatkan perkara-perkara kebaikan. Bagaimana kehidupannya itu untuk dijadikan jembatan menuju akhiratnya Allah, untuk menuju surganya Allah. Itu hak orang iman kepada orang iman yang lainnya. Maka paling enak ketika orang itu berjauhan saling mendoakan dalam kebaikan. Jangankan kepada keluarga, jangankan kepada suami, jangankan kepada istri, jangankan kepada anak, kepada orang lain, kepada teman, kepada tetangga saja. Itu bagaimana dia itu mempunyai hak, mempunyai kewajiban untuk mendoakan kebaikan. Ya Allah, semoga Engkau berikan kesehatan jasmani rohani kepada seluruh jamaah Darussalam ya Allah. Bukan ini contoh. Ini contoh. Artinya ketika kita menengadahkan kedua tangan kita di tengah malam, kan itu. Semoga Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Semoga Allah berikan keberkahan panjang umurnya dengan barokah. Kan itu. Menggunakan sisa-sisa umurnya untuk ketaatan kepada mengikuti Nabi ya Allah. Jadi pokoknya dongonya sing apik-apik. Kenapa ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain pasti akan kembali kepada kita. Ketika kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, maka doa baik itu akan kembali kepada diri kita. Kalau kita sudah terbiasa mendoakan kebaikan kepada orang lain
pasti ada hal yang kurang. Dan itu sebuah kenikmatan. Mendoakan orang dalam kebaikan itu sebuah kenikmatan tersendiri. Dan tidak semua orang itu diberi oleh Allah Ta'ala. Jangankan mendoakan orang lain, kadang-kadang manusia doa untuk dirinya sendiri aja malas. Tak pernah dungo. Ya paling kadang-kadang kalau ada butuhnya kalau lagi dungo, lagi terpuruk, lagi dungo. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan isinya itu untuk perkara pribadi. Apakah engkau nggak tahu ya Allah, saya sedang terpuruk ya Allah. Padahal saya ini sudah mulai sadar mau ngaji, tapi kenapa kok malah tambah serem ya Allah. Dulu ketika saya belum ngaji lancar jaya, tapi sekarang sudah mulai ngaji kok tersendat-sendat seret ini ya Allah. Apakah sekarang saya nggak ngaji lagi biar tambah lancar ya Allah? Mulai setan sudah mulai nimbrung, iblis sudah mulai berperan. Saya berhubungan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar. Saling mengingatkan itu paling penting. Makanya ketika kita itu menyampaikan sesuatu perkara-perkara akhirat, perkara agama, yang kita niatkan untuk diri kita. Bahkan ketika kita itu belajar untuk menyampaikan, itu kita niatkan untuk diri kita dan supaya kuping kita itu pertama kali mendengar, bukan orang yang berada di depan kita. Setiap nasihat yang keluar dari mulut kita, bagaimana kita niatkan untuk diri kita. Pertama kali kuping kita yang mendengar, kuping kita yang konsentrasi. Jangan sampai kita niatkan untuk menasihati orang lain, menata orang lain, memperbaiki orang lain. Ini bahaya. Maka berapa banyak para guru, para masyayikh itu selalu memberikan pesan. Suatu saat jika kamu ingin ngaji, suatu saat jika kamu ngajar, suatu saat jika kamu menyampaikan, niatkanlah untuk diri kamu sendiri. Dan pertama kali yang mendengar adalah kupingmu sendiri. Sehingga ketika terjadi situasi kondisi yang berbeda, maka dia ini tidak akan terkesan kecuali karena Allah. Mulang ngaji niku nak wong akeh utawi mboten wonten wong ya wis biasa wae. Karena ngaji iki gua pakai dek. Niatnya pertama seperti itu. Jangan ketika orangnya banyak euforia, tidak ada orangnya kecewa. Ini udah beda lagi nih. Kadang-kadang orang kan diuji juga. Yang diuji tidak hanya yang ngaji, yang ngajar ngaji itu pun diuji. Diuji dengan sesuatu hal-hal perkara-perkara yang bisa menghilangkan amalan-amalan. Istiqomah akan diuji. Untuk belajar sifat syafaqah akan diuji. Untuk belajar sabar pasti akan menghadapi perkara yang membuat supaya tidak sabar. Apalagi orang belajar ikhlas pasti akan diuji dengan penyakit-penyakit ujub, riya, takabur, sum'ah ataupun yang lainnya. Maka saling mengingatkan. Ini akan bermanfaat. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau dalam ayat ini fadzakir in nafa'atil dzikra. Oleh sebab itu berikanlah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan pelajaran. Karena memang setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu bisa diambil pelajaran, bisa diambil hikmahnya. Apalagi bagi orang-orang yang takwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, ketika mendapatkan nikmat bisa mengambil pelajaran, ketika mendapatkan ujian itu pun juga bisa diambil pelajaran. Bahkan ujian dari Allah Ta'ala itu kan bukan perkara-perkara yang tidak enak saja, bahkan perkara enak sekalipun ini ujian dari Allah. Maka ketika diberi perkara kenikmatan, perkara enak itu juga ujian dari Allah. Kira-kira
bersyukur apa enggak, aashkur am akfur. Nabi Sulaiman katakan ketika diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, kekuatan yang luar biasa menguasai kerajaan jin dan manusia itu kata Nabi Sulaiman apa? Liya beluani aashkuru am akfur. Karena Allah telah mengujiku, kira-kira saya ini bisa bersyukur atau justru sebaliknya saya ini kufur. Mila sinamile ujian itu termasuk perkara yang enak, bukan hanya perkara yang tidak enak. Diberi kenikmatan, diuji oleh Allah Ta'ala, kira-kira lupa kepada Allah apa enggak. Dulu ketika belum cair ngaji sergap, rajin, dan kalau berangkat itu paling duluan. Tapi ketika sudah cair, ini ngajinya cantik, kadang berangkatnya belakangan. Kadang ustadznya sudah datang, baru datang. Itu ketika sudah cair. Ketika belum cair dulu, paling duluan absennya. Sama malaikatnya aja lebih duluan dia. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka ternyata lebih berat ketika diuji, diberi kenikmatan, diberi kebaikan, itu juga ujian. Itu sebenarnya lebih berat juga. Untuk bersyukurnya itu lebih berat. Ketika diuji tidak enak, mungkin belajar sabarnya itu bisa. Tapi belajar syukur itu ternyata tidak mudah. Artinya syukur tidak hanya bil lisan kan, tapi bagaimana tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Dia praktekkan, bagaimana dia ini mempraktekkan mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan narul kubra. Dan orang-orang yang celaka atau orang kafir akan menjauhinya, yaitu orang yang akan memasuki api yang besar atau memasuki api neraka. Orang-orang kafir pasti akan bertolak belakang dengan agama. Sekecil apapun kalau itu perkara agama, orang kafir pasti akan bertolak belakang, akan lari, akan menjauhi. Jadi sesuatu hal apapun yang hubungannya dengan perkara agama, yang hubungannya dengan Nabi, itu pasti orang kafir itu akan lari dan pasti nggak cocok, nggak cocok. Walaupun perkara itu perkara kecil, sangat kecil bahkan, apalagi perkara besar, apalagi hubungannya dengan perkara akidah. Perkara muamalah saja, muamalah, muasyarah, pergaulan, pekerjaan, perilaku, akhlak, itu aja pasti bertolak belakang. Makan, minum, tidur, duduk, bergaul, itu orang kafir pasti akan bertolak belakang dengan perkara agama, dengan perkara yang dibawa Nabi kita. Maka mereka ini akan memasuki api yang sangat besar, yaslan narul kubra, diancam oleh Allah Ta'ala akan memasuki api neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Nih bayangkan, orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka mereka tidak hidup, tidak mati. Maksudnya apa? Hanya merasakan siksaan saja. Tidak hidup, tidak mati. Itu tersiksa. Seperti orang ketika sudah putus asa ketika hidup di dunia. Ada orang terlilit hutan banyak sekali, anaknya kurang ajar semua, istrinya golek lanangan meneh. Umpama dia diuji seperti itu sehingga melepas
melepaskan imannya, dia tersiksa, maka dia itu akan merasa nggak hidup, nggak mati. Itu baru perasaan. Kalau orang kafir tidak hanya perasaan, jasadnya pun merasakan siksaan dari Allah Ta'ala ketika nggak hidup dan mati. Kalau ini kan gambarannya, tadi kan gambarannya orang di dunia hanya perasaan, nggak hidup nggak mati, tapi hanya merasakan azab dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selama kapan labithina fiha ahqaba, yang mana mereka bertempat tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Jamak satu abad saja 100 tahun. Kalau berabad-abad tidak terhitung berapa ratus tahun. Padahal satu hari saja 1000 tahun dunia. Kalau 100 tahun berarti berapa? 1 tahun 365 hari kali 100 berarti 36.500 tahun kan? Gitu? Hitung-hitungan biasanya cerdas dengan 365 kali 100 berarti kan 36.500 hari kali 1000 tahun. Itu baru 1 abad. Nah ini berabad-abad. Dan itu hak pasti. Maka ketika kita itu melihat bagaimana ceritanya orang-orang kafir, alangkah mahalnya nilai iman. Terus menyampaikan nilai iman paling mahal, lebih mahal daripada segala-galanya, lebih mahal daripada dunia sisinya. Supaya kita itu mensyukuri nikmat iman. Begitu besarnya nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, kita dipilih oleh Allah menjadi orang iman. Tidak semua manusia dipilih menjadi orang iman. Tapi kadang-kadang ketika di dunia itu seakan-akan iman kan perkara biasa, nggak bernilai, ya iman pokoknya gitu-gitu aja. Sehingga berapa banyak orang itu tidak pandai mensyukuri nikmat iman, nikmat Islam itu kan. Sehingga untuk mempelajari Islam, untuk mendapatkan kekuatan iman, menjaga iman, ya biasa-biasa saja. Mereka lebih berjibaku bagaimana menjaga harta bendanya, menjaga pangkat jabatannya, berkorban untuk mendapatkan harta bendanya, tidak berkorban untuk mendapatkan kekuatan iman. Karena mereka menganggap iman itu entreh, perkara ringan, perkara yang tidak ada nilainya, atau hanya nilai kecil. Kepada orang-orang ahli dunia, mereka berjibaku untuk menjaga harta bendanya luar biasa, untuk menjaga pangkat jabatannya direwangi mati-matian, nyawa sekalipun taruhannya. Karena mereka pahamnya hanya keduniaan itu tadi. Tapi orang iman kalau paham bahwa iman itu perkara penting, perkara pokok, bagaimana tersiksanya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan tidak membawa iman, alhamdulillah, maka dia akan berusaha berjibaku mengorbankan potensi apa saja yang dimiliki untuk mendapatkan iman, untuk menjaga iman, untuk mendapatkan kekuatan iman itu tadi sampai mati dalam keadaan iman, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang kafir itu malah yamutu fiha wa la yahya, hanya merasakan siksaan dari Allah Ta'ala, azab dari Allah Ta'ala. Maka sebaliknya orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia, orang yang paling sukses itu siapa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan diri dengan beriman, iman lagi. Dalam ayat yang lain, illa man atallaha biqalbin salim. Orang itu akan celaka semua kecuali orang yang datang kepada Allah dalam keadaan hati selamat, hati membawa iman Islam. Udah sehebat apapun orang hidup di dunia, sekaya apapun,
setinggi apapun jabatannya, sekuat apapun fisiknya, sebanyak apapun teman-temannya, tapi dalam dirinya tidak ada iman, tidak ada nilainya apa-apa di sisi Allah Ta'ala. Hayatul mata wallahi bil ilmi wa tuqa idza lam yakuna la'ibara lidatihi. Itu sampai Imam Syafi'i saja membuat syair itu pentingnya ilmu, pentingnya takwa, pentingnya iman itu. Kalau tidak ada dalam diri seseorang, lam yakuna la'ibara lidatihi kaya matalil mayyit, seperti bangkai berjalan. Koyo barang pelaku. Bahkan dalam fadilah zikir kan ada mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah zikir kepada Allah itu perumpamaannya seperti orang yang hidup dan mati. Orang hidup jasadnya tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, itu sama saja bangkai berjalan. Batang tapi iso mlaku sebab nopo ngentekne sego, ngentekne panganan, tapi kaya batang iso ngentekne panganan. Tapi Nabi memberikan tamsil gambaran kamathalil mayyit. Walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil hayyi wal mayyit. Maka ternyata kembali kepada iman itu lagi. Iman itu nilainya itu luar biasa, sangat tinggi sekali, sangat berharga. Maka orang yang paling beruntung ternyata orang yang menyucikan dirinya dengan iman, mempunyai iman. Bagaimana hatinya dibersihkan dari penyakit-penyakit syirik, penyakit-penyakit fasik. Bagaimana hatinya dibersihkan daripada keduniaan-keduniaan, kebesaran-kebesaran selain Allah. Bagaimana untuk dikeluarkan semuanya, untuk dibersihkan dari hatinya. Maka pertama adalah iman. Kemudian apa lagi? Wa dzakara asma rabbi fa shalla, dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Artinya setiap orang yang ingat kepada Allah pasti akan menunaikan kewajiban-kewajibannya, apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Mengingat kepada Allah dengan cara sholat. Kalau kita bicara sholat ini gak ada habis-habisnya. Karena tidak hanya belajar syariatnya sholat, hakikatnya sholat pun juga harus dipelajari. Bahkan bagaimana untuk membawa sifat sholat dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Kita sering mendengar ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini orang kalau tidak memahami kan bingung. Sholat jenat-jenit, dungkrang-dungkrung kok bisa apa? Kok bisa mencegah dari perkara keji dan mungkar, ini gimana? Jurusannya gimana? Seperti apa? Ternyata yang dimaksud sifat-sifat di dalam sholat itu dibawa dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Sifat dalam sholat. Contoh sifat dalam sholat. Orang sholat, dia berdiri lurus, pandangan ke tempat sujud, konsentrasi, tawajuh, niat karena Allah Ta'ala. Itu kalau dibawa dalam kehidupan sehari, niatnya mau murid apa jadi? Orang itu ketika dia ini jauh memandang ke depan bahwa kehidupan itu ada kehidupan akhirat. Hakikatnya sholat itu niat karena Allah Ta'ala, memang hidup itu harus semata-mata karena Allah untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Terus gak usah toleh-toleh. Sholat toleh-toleh bisa batal. Sholat itu konsentrasi dan jelas pandangan ke tempat sujud. Orang hidup itu harus jelas tujuan hidupnya. Jangan sampai yang penting urip itu loh. Tapi urip itu penting, jadi jelas tujuan urip. Dia itu ada tujuan yang pasti.
Sudah ada perencanaan yang pasti. Jangan orang hidup gak punya perencanaan lah. Yang penting urip lah, yang penting kita kesego, yang penting pokoknya nyesek inggon wis lah. Yang penting esok makan. Yang penting esok makan. Pitik mangan sambil pedus sapi mangan. Kerbo yang makan besok. Tapi bagaimana seorang itu ketika diberi iman, ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harus cerdas memandang ke depan. Oh, ternyata hidup itu penting. Dia harus ada perencanaan kehidupan yang lebih jangka panjang, yang lebih lama lagi. Karena hidup itu tidak hanya yang jangka pendek, yang sebentar itu bukan. Nanti apa bedanya dengan orang kafir? Kalau orang kafir kan menganggap bahwa kematian adalah suatu kesudahan, kan gitu. Orang-orang kafir karena mereka itu menganggap bahwa setelah kehidupan dunia tidak ada kehidupan lagi, sehingga tidak percaya umur akhir. Maka ciri-cirinya orang yang akan mendapatkan keberuntungan satu, iman yang bersih, iman yang kuat, iman yang lurus. Yang kedua, selalu menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Sholat, puasa, zakat, haji. Karena pandangan orang kafir itu bal tu'thirunal hayatad dunya, sedangkan kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia. Tidak punya dia pandangan kehidupan akhirat, tidak punya. Padahal sudah diperlihatkan oleh Allah Ta'ala di depan mata langsung. Artinya setiap saat itu orang itu mati, menyusul terus mati. Karena perkara ghaib, akhirat kan perkara ghaib. Hanya Allah lah yang memilih, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang iman, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Iya. Kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat kan tidak ada apa-apanya. Ya, kalau kehidupan dunia dibatasi oleh Allah dan terbatas, kenikmatannya pun terbatas, semuanya dibatasi oleh Allah Ta'ala. Itu kehidupan dunia. Kalau seandainya kita ditanya itu, selama kita hidup itu yang paling nikmat di dunia itu apa? Yang paling nikmat tentunya selama kita besar mengenal dunia itu. Enggak, itu pertanyaan untuk diri kita. Cuy, enggak, kehidupan dunia itu selama kita hidup di dunia, bab keduniaan yang paling nikmat itu siapa? Cari sih sehat. Kalau seandainya paling nikmat sehat, tentunya orang-orang sehat itu sudah merasa nikmat dan tidak perlu nikmat yang lain, kan? Dunia, perkara dunia yang paling nikmat itu apa? Kalau seandainya sehat dan duitnya banyak, tentunya Fir'aun orang yang paling enak. Tapi buktinya Allah hancurkan. Tentunya Qarun yang paling enak. Makanannya enggak, artinya apa? Makanannya semenit baru enak. Terbatas. Artinya apa? Kenikmatan dunia itu terbatas dan dibatasi oleh Allah. Itu lo ketemu nih penting. Kalau kenikmatan akhirat tidak ada batasnya, maka satu kenikmatan
kenikmatan banding 99 nanti di akhirat. Satu kenikmatan, satu rahmatnya Allah itu dibagi seluruh makhluknya Allah Ta'ala, yang 99 nanti Allah turunkan di akhiratnya Allah Ta'ala. Dan kita wajib yakin, itu perkara ghaib. Kalau tidak yakin murtad kan. Itu permasalahannya kan seperti itu. Dan niku maksudnya ngecas iman, nguji keimanan. Sejauh mana sih keimanan kita? Itu sudah sampai taraf keyakinan apa hanya sekedar percaya saja? Kan itu. Orang kalau hanya sekedar percaya harus umum. Tapi kalau sudah sampai taraf yakin, wah ini hak yakin, ainul yakin, itu bisa kita dapatkan dari diri kita sendiri. Sejauh mana kita mengulang setiap saat. Kita bicarakan, kita pikir, kita lihat, kita dengarkan, kita bicarakan terus. Jangan sampai bosan-bosan. Sebagaimana orang-orang ahli dunia, setiap saat pasti membicarakan dunia, mendengarkan dunia, pikir dunia, melihat dunia, bicara dunia, mendengarkan dunia, gak bosan. Sehingga yang masuk ke dalam hati kebesaran dunia itu tadi. Ayo pokoknya itu. Jadi mereka gak bosan-bosan. Sehingga bagaimana dia setiap hari bicara dunia, mendengarkan dunia, melihat dunia, melihat dunia. Yang ada di dalam hatinya yang tertanam itu dunia. Coba kalau setiap saat orang iman, bagaimana bicara iman, mendengarkan perkara iman, mikir tentang iman, melihat perkara bisa menambah iman, maka yang masuk dalam hatinya kekuatan iman. Oh, itu maksudnya. Jadi kita harus yakin wal akhiratu khairu wa abqa. Wis akhirat itu pokoknya paling apik daripada inna hadza fis-suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi sebenarnya kitab-kitabnya para nabi-nabinya Allah Ta'ala yang terdahulu, atau suhuf-suhufnya, lembaran-lembarannya, itu sebenarnya hampir sama. Isinya itu hampir sama. Tentang akhirat, tentang iman kepada Allah Ta'ala. Cuma yang membedakan itu syariatnya. Syariat. Contoh, sholatnya orang dulu dengan sholatnya kita pasti berbeda. Kalau sholat kita bentuknya ya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri salam, itu bentuk syariat sholat kita. Kalau sholatnya orang dulu beda lagi. Puasa, begitu juga puasanya orang dulu 24 jam, buka ya sahur sekali, ngebleng. Tapi kalau puasa kita enggak, hanya setengah hari saja. Membedakan, jadi perbedaannya itu di syariatnya. Tetapi kalau di akidahnya, imannya itu sama. Artinya bagaimana iman kepada Allah, iman kepada nabi-nabinya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah. Jadi di dalam suhuf-suhufnya Nabi dulu, lembaran-lembaran kitabnya Nabi dulu, tentang nasihat-nasihat, pentingnya perkara iman, bahayanya syirik, bahayanya fasik, pentingnya perkara iman, itu hampir sama semua. Maka sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, termasuk orang-orang dulu pun juga sama. Di dalam mengingatkannya itu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan kitab Nabi Musa, suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Musa itu mendapatkan suhuf, juga mendapatkan kitab Taurat. Pun ini